Selamat siang saudara, TVRI kembali hadir dalam Indonesia Siang edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2020. Saya Natasha Paruntu. Dan saya Dewinta Kelola, inilah Indonesia Siang selengkapnya. Informasi pertama saudara, Kapolri Jenderal Idam Aziz menegaskan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap terpidana kasus pengalihan Bank Bali Joko Sugiarto Tjandra alias Joko Chandra akan dilakukan secara transparan. Saudara, Bareskrim Mabes Polri akan melakukan penyidikan mendalam terhadap kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra terkait dengan surat jalan hingga aliran dana. Saudara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman mengapresiasi kinerja Polri dalam penangkapan terpidana kasus pengalihan hak tagih atau kasih Bank Bali Joko Chandra atau Joko Sugiarto Tjandra. Dan untuk mengetahui informasi sejauh mana pihak kepolisian dalam upaya membongkar oknum nakal di kepolisian maupun di kejaksaan, kita saat ini telah terhubung dengan Ketua Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki Boyamin Saiman. Selamat siang Pak Boyamin. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra resmi berstatus sebagai warga binaan Rutan Cabang Salemba Mabes Polri Jakarta. Penempatan Joko Chandra di rutan tersebut dilakukan sementara. Saudara, Kabar Reskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk menangkap buronan kasus Bank Bali Joko Chandra. Atas permintaan tersebut, kata Listio Idham membentuk tim khusus dan secara intensif mencari Joko Chandra. Saudara, terpidana skandal korupsi Bank Bali Joko Chandra akhirnya ditangkap Bareskrim Polri. Kasus Joko Chandra sebenarnya terjadi di tahun 1999 terkait korupsi pengalihan hak tagih atau CESI Bank Bali. Apa itu CESI atau hak tagih dalam kasus Joko Chandra? Sebagai berikut informasinya. Saudara, korupsi menjadi masalah serius di banyak negara termasuk Indonesia. Tak tanggung-tanggung nilai kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai triliunan rupiah. Berikut ini adalah infografis kasus korupsi di Indonesia berdasarkan besaran nilai. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Banjir masih melanda sejumlah kawasan di kota Singkawang. Banjir yang terjadi di Singkawang ini menyebabkan warga yang terdampak banjir sulit melakukan aktivitas. Saudara, pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menyalurkan bantuan masa panik berupa sandang pangan untuk masyarakat korban banjir di 9 kecamatan yang ada di Aceh Selatan. Saudara, Pantai Selatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah merenggut banyak nyawa wisatawan. Untuk menekan korban terseret ombak, tim gabungan melakukan pemetaan arus retas yang sering menyeret wisatawan hingga tenggelam ke tengah laut. Masih dari Daerah Istimewa Yogyakarta, saudara, kemarau menyebabkan sumber mata air di wilayah desa Selo Papioro, Imogiri, Bantul mulai menyusut. Puluhan kepala keluarga di sekitar dusun Kalidadap mengalami kekurangan pasokan air bersih. Ya, saudara, informasi terkait perkembangan COVID-19 di tanah air akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan Indonesia Siang TVRI. Kita ikuti informasi selanjutnya, saudara. Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, mulai hari ini Sabtu 1 Agustus 2020, PT Kereta Komuter Lain Indonesia atau KCI menambah 5 perjalanan KRL Komuter Lain. Saudara, sebanyak 30 orang tenaga medis di RSUD Aceh Tamiang menjalani swab tes pada Kamis kemarin. Swab tes ini dilakukan menyusul 16 tenaga medis di RSUD tersebut dinyatakan positif COVID-19 yang dikeluarkan Balitbangkes Aceh. Saudara, puluhan pasien dan warga di Kabupaten Magetan, Jawa Timur menjalani swab setelah adanya seorang warga yang berprofesi sebagai mantri meninggal dan dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu di Riau, saudara, 10 perwira di Polres Tanjung Pinang menjalani rapid test COVID-19 di Rumah Sakit Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Rapid test dilakukan setelah Kapolsek Kundur Tanjung Balai Karimun meninggal dunia akibat positif COVID-19.
Saudara, seorang pasien positif COVID-19 asal kota Bengkulu yang dirawat di RSUD Kota dan meninggal dunia dijemput ratusan warga untuk dilakukan pemakaman oleh keluarga dan kerabat secara normal sesuai syariat Islam. Saudara, Lembaga Penyiaran Publik TVRI melakukan penyemprotan disinfektan di area kantor LPP TVRI Jakarta sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyemprotan disinfektan ini bekerja sama dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta. Prihatin dengan kondisi mahasiswa rantau akibat pandemi COVID-19, para suster yang tergabung dalam Shantikara Youth Center di Jalan Kolombok, Kecamatan Depok, Sleman, membagikan makanan secara gratis. Saudara, berada di dalam rumah dinilai sebagai hal terbaik yang bisa dilakukan selama pandemi Corona COVID-19 ini agar kita tidak terpapar virus. Berikut ini adalah infografis antisipasi cara aman masuk rumah di saat pandemi COVID-19. Dan saudara, informasi lainnya terkait perkembangan COVID-19 di tanah air masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami segera kembali. Selamat siang, Anda masih menyaksikan Indonesia Siang TVRI. Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, warga di lingkungan Kidemang, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten digegerkan munculnya 2 ekor buaya di Kali Cibanten. Sementara itu, saudara, pasca hilangnya seorang petani diserang buaya 5 hari yang lalu saat memanen buah kelapa sawit di kebun miliknya, BKSDH Wilayah 3 Kisaran menghimbau warga agar tidak beraktivitas di alur maupun pesisir sungai. Kita beralih ke informasi yang lain, saudara. Momen Hari Raya dimanfaatkan warga Kabupaten Bangka sebagai ajang silaturahmi dan membuat hidangan khas daerah. Tali silaturahmi terus dijaga antara keluarga, tetangga maupun sesama muslim. Dari Bali dikabarkan tradisi magibung di masjid usai sholat Idul Adha tetap digelar warga kampung muslim Angan 3 Badung usai sholat Idul Adha. Namun makan bersama dilakukan secara berkelompok hanya dengan anggota keluarga. Saudara, TVRI saat ini sedang menyiapkan program khusus untuk mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah serta mempertajam program promosi pariwisata Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah dalam menggalakkan UMKM dan pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Siang TVRI. Akhirnya saya Natasha Paruntu. Dan saya Dewi Kelola mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.